Selamat datang di Pameran Percakapan Perahu. Pameran ini mengangkat tema besar Unity atau kesatuan. Sebagai negara kepulauan, kesatuan adalah tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan laut merupakan elemen utama dalam membicarakan kesatuan. Oleh karena laut, kita manusia di seluruh dunia saling terhubung. Dan kita di pulau-pulau di seluruh Indonesia dihubungkan oleh laut. Pameran seni multisensori yang terdiri dari instalasi suara dan material perahu ini adalah karya dari Jan Stanlaf yang terselenggara atas dukungan dari Opus One Foundation. Sekarang ini, Anda sedang memasuki tempat pameran yang letaknya di salah satu pantai yang terletak di pesisir Pulau Bali. Dan tempat Anda berpijak ini hanya beberapa ratus meter dari laut. Dari sini Anda bisa mendengar suara debur ombak di kejauhan sana. Anda juga bisa merasakan angin yang bertiup mengenai tubuh Anda. Anda juga bisa mencium aroma laut dan merasakan suasana sedikit ramai di pantai ini. Orang lalu lalang di luar area pameran ini. Bayangkan, di tempat ini, Anda dibawa memasuki sebuah ruang di mana Anda dibawa ke zaman lampau ketika orang-orang hidup di dalam perahu, puluhan, bahkan ratusan tahun lalu. Suara-suara percakapan manusia yang ada di sekitar Anda ini adalah suara dari speaker yang ada di sebelah kanan dan kiri Anda. Suara ini adalah suara percakapan sehari-hari orang-orang dari kepulauan yang ada di Nusantara. Mereka bicara dengan bahasa daerah masing-masing dengan logat masing-masing. Ada juga yang bicara bahasa Indonesia dengan logat bahasa daerah tertentu. Dari suara yang keluar dari speaker ini, Anda mendengar orang bicara dengan bahasa dan logat Minangkabau, Aceh, dan ada juga yang dari daerah Bengkulu, Palembang, Jambi, Tembilahan, Indragiri Hilir, Batam, Tanjung Pinang, Tajur Biru, Kepulauan Lingga, Manado, Makassar, Pulau K, Bali, dan sebagainya. Suara-suara percakapan orang dari seluruh penjuru Nusantara ini merepresentasikan keterhubungan manusia di seluruh Nusantara. Beragam logat dan bahasa itu punya akar bahasa yang sama, yaitu Melayu. Melayu punya nenek moyang yang sama, yaitu bangsa Austronesia yang merupakan penjelajah laut ulung. Dan sering disebut orang laut pada masa Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Malaka yang berkuasa di pesisir timur Sumatera pada zaman dulu. Austronesia sebagai rumpun bahasa persebarannya sangat luas, yaitu mulai dari Madagaskar hingga pulau-pulau di selatan Indonesia, hingga New Zealand, bahkan sampai Kepulauan Hawaii yang ada di Samudra Pasifik Timur. Suara-suara yang Anda dengar ini berpadu dengan angin laut dan suara ombak, serta bau laut yang Anda rasakan. Semua ini merupakan suasana yang bisa dirasakan sebagai sebuah kesatuan utuh antara manusia-manusia dan manusia dengan alam. Di sini Anda bertemu dengan sebuah perahu tua dari kayu. Ukurannya kecil. Anda dapat menyentuhnya. Bentuknya sudah tidak utuh. Sisi satunya sudah tidak ada. Perahu ini dulunya merupakan alat transportasi sekaligus mencari ikan. Dulu kala, perahu yang lebih besar biasanya dijadikan tempat tinggal. Mereka makan, tidur, mencari nafkah, dan beranak pinak di atas sampan atau perahu yang dinamakan sampan kajang. Sampan kajang ukurannya besar
sekitar 4 kali 10 meter, dan ada atap yang biasanya terbuat dari daun bengkuang atau daun nipah. Anda bisa bayangkan, Sampan Kajang dulu menjadi rumah berjalan bagi banyak orang yang hidup di laut, yang biasanya disebut orang laut. Laut menjadi sumber kehidupan mereka. Sampan Kajang sudah hampir punah dan tidak dapat ditemukan lagi. Maka, perahu yang ada di hadapan Anda ini mewakili sampan atau perahu yang sudah tidak ada itu. Perahu menjadi metafora atau simbol dari perjalanan orang-orang pada zaman dahulu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka bisa bertemu dan berinteraksi satu sama lain karena perahu ini. Perahu ini telah menyatukan kita sebagai sebuah bangsa. Di sini pula Anda bisa menemukan jangkar besar. Bisa disentuh, dirasakan, jangkar ini sudah berkarat dan punya gagang yang panjang. Jangkar biasanya dilempar ke air yang dangkal untuk bisa menahan perahu ketika sudah mendekati daratan. Jangkar adalah alat untuk menambatkan perahu agar tidak bergerak ketika diparkir. Jangkar ini juga simbol dari sesuatu yang tetap, simbol daratan, simbol persinggahan, dan simbol dari sebuah jeda. Ketika perahu ditambatkan, orang akan turun ke darat dan melakukan aktivitas yang diperlukan. Juga menjalin interaksi dengan orang yang ada di darat. Di sini, Anda juga bisa menyentuh tali tambang. Tali ini berukuran besar dan panjangnya mencapai puluhan meter. Tali ini bisa Anda sentuh. Biasanya digunakan untuk kapal, menahan laju kapal dan menarik kapal ke dermaga ketika akan berlabuh. Tali, seperti juga jangkar, merupakan alat-alat untuk menahan gerakan. Kalau laut dan perahu telah menyatukan kita sebagai satu bangsa, jangkar dan tali tambang ini merupakan simbol dari ikatan dan komitmen kita untuk selalu bersama dan bersatu dalam perbedaan. Di dekat perahu tua ini, Anda bisa menemukan lembaran-lembaran berbahan semacam akrilik yang di permukaannya ada tulisan serta beberapa gambar peta kuno. Tulisan-tulisan tersebut adalah surat dan catatan lama orang-orang yang melakukan perjalanan jauh antar benua. Mereka telah melintasi samudra dan melalui berbagai tantangan untuk terus terhubung dengan alam dan sesama manusia. Banyak kisah yang terjadi di dalam perjalanan. Tulisan di atas akrilik ini merupakan cuplikan dari kisah tersebut. Anda bisa meraba tulisan-tulisan yang dicetak di atas akrilik ini. Inilah catatan dari Marco Polo, Ibnu Battuta, dan penjelajah samudra lainnya, juga pejalan yang sering dilupakan namanya. Tulisan ini menggunakan berbagai bahasa kuno yang ada di dunia. Karya ini melambangkan bahwa manusia di dalam satu manusia terdapat banyak sekali persilangan, perjumpaan antar bangsa, yang pada akhirnya membangun rupa kita menjadi bermacam-macam. Tetapi, kita sesungguhnya memiliki inti atau esensi yang sama. Terima kasih telah datang dan menyaksikan pameran percakapan perahu ini. Pameran ini telah mengingatkan kita atas satu semboyan penting di negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita masing-masing berbeda, tetapi kita berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu bangsa Austronesia, bangsa penjelajah laut yang terbuka bagi segala kemungkinan dan mampu hidup di pulau-pulau terpencil. Melalui lautlah kita terhubung, dan laut jugalah yang melahirkan bangsa ini, bangsa Indonesia. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Selamat jalan dan hati-hati di jalan.